Guys, tahu hari apa kan sekarang? Hari Sabtu. Kalian tahu kan kita akan ngapain hari ini? Ya, betul sekali. Hari bobok brutalnya WOM 2. Kagak dong, hari Sabtu ya saatnya kita nguli AdSense lagi. Wait a minute. Maksudnya, udah waktunya gua ngehibur kalian semua. Oh ya, sering kali gua ngedapetin komentar bondang-banding dari channel WOM 2 ini dengan channel lainnya. Yang katanya, masal di channel tetangga udah sampai episode belasan lah, 20-an lah, manjangin durasi sampai 25 menit lah. Gini loh ya wahai anak buruhan saudara Kang Ujang adanya Pak Umar tetangga Pak Somad. Buat kalian yang suka komen kayak gitu, kenapa kalian gak ngecek aja di situs My Anime List? Lalu lihat judul anime yang kalian inginkan. Nih ya, gua tunjukin contohnya. Muscle, total episode 12. Studio penggarapnya A1 Picture Studio. Adaptasi dari manga. Durasi per episode 23 menit. Bang, semisalnya aja kalau lu nonton video gua ini, gua izin ngasih tahu ke para viewer ya. Jadi gini, kenapa channel tetangga seperti punya Bang Onobe bisa sampai episode 20-an? Karena dia itu berfokus ke alur cerita manga. Sedangkan gua berfokus ke alur cerita anime. Padahal anime dan manga itu sangat berbeda loh. Coba sesekali kalian pakai HP kalian itu buat searching di Google. Yah, gitulah keluh kesah gua tiap kali mau upload anime masal ini. So, daripada berlama-lama lagi, langsung saja latih otot kalian di gymnya Pak Dadang dan mari kita mulai Muscle, Magic and Muscles episode ke-11. Episode kali ini berfokus pada adu mekanik antar dua karakter OP, Mas Bandet, si binaragawan pecinta kue sus, dengan Abel Walker, leader dari Magia Lupus. Abel mengaku terkejut karena ada siswa selain Rain yang mampu menangani mata iblisnya Abyss Razor. Hal itu sampai membuat Abel mengira Mas yang menggunakan sihir yang jauh lebih baik daripada Rain sang visioner suci. Terkejutnya Mas sontak membuat Abel terkejut dan mempertanyakannya. Meski tak memberitahunya, tapi kita semua tahu Mas yang tadi ngira Abel mencurigainya yang tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Namun ternyata, maksud dari ucapan Abel tidak lain adalah mengakui Mas yang dirasa memiliki potensi yang sangat tinggi. Sesaat kemudian, ketegangan pun terjadi karena Abel yang ngerasa dunia tak memerlukan kesetaraan. Dirinya tak bisa membiarkan keberadaan gen rendah dianggap setara dengan gen yang tinggi. Yang mana dirinya juga sangat membenci orang-orang rendah itu yang selalu menuntut hak-hak mereka sebagai manusia. Abel pun nasihatin Mas buat tidak perlu repot-repot menanggung semua beban yang sama sekali tidak berguna baginya. Mendengar semua itu, Mas pun baru menyadari arah ucapan Abel barusan tidak lain ialah orang-orang yang tak bisa menggunakan sihir sama sekali. Karena ucapan Abel yang juga hendak menyingkirkan orang-orang terdekat dari para non-magic, hal itu membuat Mas teringat masa kecilnya yang sangat indah bersama sang bapak. Oh alah, emang bocil sableng toh. Bocil mana yang bisa salto kayak gitu coba? Waktu gue seumuran Mas, kayaknya masih sibuk gigit popok gue. Setelah itu, Mas yang tak sepaham dengannya sontak saja membuat Abel merendahkannya yang memiliki otak yang sangat sableng. Dirinya merasa harus menyingkirkannya di saat itu juga. Tapi sebelum itu, Shin berpindah ke Love yang mengira telah lolos dari semua keapesannya. Dirinya hendak kembali ke ruangannya Abel, mendapati pintu ruangan bosnya yang telah jebol bak diseruduk seekor banteng. Dan ketika diintip, oh my kami-sama, hampir aja anime ini tamat. Masih memiliki feeling dan refleks yang sangat tajam. Hal itu membuatnya terselamatkan dari cairan asam yang ada di dalam semua boneka Abel barusan. Mendengar membuat Mas paham dan nampak memungut salah satu kepala boneka Abel tadi. Love pun tak paham dengan apa yang mau dilakukan oleh Mas. Dan ternyata dan strike. Dengan sangat cerdiknya Mas menjadikan kepala boneka tadi menjadi bola bowling. Mas kemudian memprovokasi Abel dengan mengatakan jika dirinya berhasil mengalahkannya, maka artinya Abel lah yang memiliki gen yang sangat rendah. Nggak cuma itu, Mas juga menanyakan keberadaan Lemon padanya. Abel mengaku tidak tahu siapa orang itu karena dirinya hanya menerima kekuatan sihir dari semua orang yang tertangkap. Mas yang juga khawatir dengan orang-orang itu, namun tentu aja Abel merasa bodoh amat dan merasa memang sewajarnya yang kuat merebut sesuatu dari yang lemah.
Sembari mengeluarkan 3 boneka badutnya, Abel sangat yakin masih takkan mampu melawan ketiga badutnya sekaligus. Namun ternyata usai menumpas ketiga badut itu, Mas pun mengulangi ucapan Abel tadi. Sembari menunjuk ke arahnya, Mas pun bertaruh jika dirinya berhasil menang, maka Abel harus memberitahukan di manakah waifunya berada. Tak lama setelah itu, entah apa yang terjadi sebenarnya, tapi Mas nampak terus memukuli dirinya sendiri secara tiba-tiba. Merasa tindakannya sama sekali tidak adil, Abel memutuskan buat berhenti. Dan nampak menjadikan Finn yang telah ia ubah jadi boneka menjadi lawan main Mas berikutnya. Tak ingin melukai bestinya, Mas pun rela dipukuli tanpa henti. Hingga pada akhirnya bukannya merasa kesakitan, Mas malah mengatainya yang terus-terusan ngomong sok mendalam layaknya seorang motivator. Mas kemudian membahas soal Abel yang menginginkan koin emas miliknya. Mengira Mas akan memberikannya, namun ternyata ini yang ia lakukan. Bersamaan dengan putusnya benang sihir Abel, Finn nampak mulai kembali ke wujud aslinya. Dan hebatnya, koin emas yang tadi ia lemparkan malah kembali ke tangannya seolah koin itu adalah sebuah bumerang. Merasa terancam, Abel pun menghentikan gerakan Mas dengan banyak benang sihir sekaligus. Mas yang berusaha melawannya nampak dikatai sama Abel. Dirinya merasa kekuatan manusia biasa takkan mungkin bisa melawan kekuatannya. Namun kayaknya kalian semua udah tahu deh, Mas itu tampangnya doang yang kayak manusia. Soal power, udah kayak Saitama versi light. Perlahan namun pasti, kekuatan Mas yang gak ada otak membuat semua jari kita ikutan ngilu ngelihat jari si Abel yang udah kayak origami. Abel pun hanya bisa melongo ngelihat si Mas yang udah berhasil terlepas dengan begitu EZ-nya. Abel yang pantang menyerah memanfaatkan momennya itu buat menggunakan sihir Marionette Change miliknya. Yang mana sihir itu terbilang cukup kuat karena mampu mengepic comeback-kan keadaannya. Oh my kami-sama, MC kesayangan kita telah diubah jadi Pinocchio. Tanpa bisa melakukan apapun, Mas hanya bisa pasrah ketika Abel meraba-raba dirinya. Mas pun hanya bisa pasrah ketika Abel hendak mengambil koin emas miliknya. Namun secara tiba-tiba, wah, Kuesus telah nyelamatin anime kesayangan kita yang satu ini. Coblos Kuesus di pemilu 2020. Bukannya terkejut karena baru aja diubah jadi boneka, tapi si kepala jamur sableng ini malah lebih terkejut karena Kuesusnya bisa keluar dari kantongnya. Abel yang masih terkejut nampak mempertanyakan gimana caranya Mas bisa lepas dari sihirnya itu. Dirinya merasa yakin sihir Marionette Change miliknya itu tergolong sihir absolut. Karena sihirnya mampu menghalangi sinyal listrik dari otak dan merebut kendali tubuh mangsanya secara utuh. Abel pun hanya memiliki satu dugaan yang pasti. Biar gue jelasin secara simple. Kalian nyadar nggak? Di saat kalian nggak sengaja nyentuh benda panas, biasanya tangan kalian akan refleks menjauhi benda tersebut. Entah dengan cara menariknya ataupun mengangkat tangan kalian. Itu semua terjadi karena dalam tubuh kita terdapat neurotransmitter yang mampu menggantikan otak di saat-saat tertentu. Dan refleks tulang belakang itu adalah kelemahan utama dari sihir Marionette Change miliknya. Singkat cerita, Abel pun akhirnya mengakui kekuatan Mas yang benar-benar tidak masuk akal. Dirinya kemudian berniat buat menggunakan sihir terkuat miliknya yang ia dapatkan usai menyerap kekuatan sihir yang telah ia ekstrak dari semua mangsanya. Secara tiba-tiba, boneka mengerikan dengan wajah Pak Dadang, Kang Ujang, dan Pak Budi muncul yang mana Harm Puppetnya itu mampu menjadikan orang-orang dalam radius 100 meternya menjadi boneka dalam seketika. Dan perubahannya terjadi ketika benang sihirnya menyentuh orang tersebut. Dan dengan sangat yakinnya, Mas tidak setakkan mungkin bisa melihat benang-benang sihirnya itu. Love yang masih ada di sana hanya bisa pasrah karena dirinya masih dalam jangkauannya. Abel juga memberitahukan
jika Mas berubah menjadi boneka, maka dirinya akan membuat Mas takkan bisa kembali ke wujud manusianya. Abel pun cuma bisa terdiam 1000 bahasa karena dirinya mendapati Mas yang mampu menghancurkan tangan bonekanya dengan sangat ezetnya. Dirinya makin dibuat terkejut karena Mas yang tak berubah menjadi boneka meski telah terkena semua benang miliknya. Parahnya lagi, Mas mengaku telah merobek semua benang Abel sebelum bisa menyentuhnya. Abel yang seolah tak percaya karena dirinya merasa tak akan mungkin ada manusia yang bisa menghentikan semua benang miliknya. Love yang memiliki pengamatan yang sangat bagus, dirinya pun menjelaskannya pada kita semua. Di mana sesaat setelah Abel menggunakan sihirnya, Mas nampak berbalik dan terhenti seolah menunggu datangnya semua benang itu. Love pun hanya bisa keringat dingin karena baru aja ngelihat hal yang sama sekali tidak wajar. Di saat Abel yang terdiam dan menyebut Mas yang bukanlah seorang manusia, Mas nampak memprovokasinya dengan menyebutnya sebagai Mas Kelinci. Meski telah menyadari perbedaan di antara mereka, namun Abel Walker, si calon visioner suci ini, tak akan menyerah begitu saja. Usai mendapati marionet sekon miliknya yang telah hancur berkeping-keping, Abel pun pasrah ketika Mas telah berada tepat di belakangnya. Mas kemudian menggunakan ultinya yang baru, sihir Erecton Spain Hellfall. Singkat cerita, semua tindakan dan sifat Abel bukan semerta-merta untuk mengisi kepuasannya saja. Namun hal itu ia lakukan demi membalas kemudaran sang ibu, yang mana sang ibu memiliki sifat yang sangat baik dan menganggap semua orang setara dengannya. Namun nahasnya, air susu dibalas air comberan. Sang ibu yang sangat baik itu harus modiar di tangan seorang pria yang sangat rakus dari kalangan bawah, yang merasa dengki karena golongan atas yang selalu hidup dalam kebahagiaan. Dan semua hal itulah yang membuat seorang Abel Walker membenci orang dengan gen rendahan. Demi menggapai tujuannya, dirinya sampai mengumpulkan semua orang yang tidak puas dengan dunia itu seperti halnya dirinya. Meski telah kalah seperti itu, namun prinsip hidupnya tak akan berubah sedikit pun. Setelah cukup banyak mendengar kepedihan Abel, Mas pun mempertanyakan lokasi Lemon saat ini. Mendengar membuat Abel terkejut karena Mas yang rela melalui semua itu hanya demi menyelamatkan temannya. Karena telah kalah, Abel dengan senang hati akan membalikannya bersama dengan semua murid yang telah ia ubah sebelumnya. Tapi sebelum itu, Mas nampak menilai Abel yang tidak sejahat yang ia kira. Karena dirinya yang melakukan semua hal itu demi sang ibu. Marionette Liberation. Singkat waktu, setelah Finn dan Lemon tersadar, mereka berdua nampak langsung selebrasi atas kemenangan besti mereka itu. Abel pun hanya bisa menghela napasnya ngeliat kelakuan 3 serangkai di hadapannya itu. Baka bakkari da ne, Kasa. Di tengah selebrasi, terlihat Mas yang nge-flexing banyaknya koin yang telah ia dapatkan. Finn yang menganggap Mas sebagai hero, dan Lemon yang, sudahlah. Koin. Tak lama kemudian, Lemon nampak berterima kasih dengan sangat tulus pada Mas yang telah menyelamatkan dirinya. Tidak cuma mereka bertiga, sesaat kemudian, Dot datang dengan wajah bak habis dikeroyok sama warga. Ngeliat 4 badut yang selebrasi di hadapannya, semakin membuat Abel tak memahami isi otak mereka. Finn pun baru menyadari Lancen tak ada di sana. Yang mana ternyata, Lancen nampak sedang berjalan di lorong dan nampak dihentikan sama Rain. Kono gakkou no mono janai na. Entah gimana ceritanya, tapi Lancen kita lihat saat ini hanyalah orang yang sedang menyamar saja. Karena gua gak mau spoiler, dan biar kalian penasaran, apakah dari awal Lancen itu tidak ada? Ataukah Lancen yang masuk ke dalam magia lupus ini saja yang palsu? Yang pasti, Rain mengetahui bahwa orang di hadapannya adalah salah satu Innocent Zero yang tengah ia cari. Rain yang menanyakan alasan mereka yang memasuki Akademi Easton, namun orang itu hanya memberitahukan dirinya sedang mencari sesuatu. Sesuatu yang dirasa teramat penting bagi mereka semua. Dirinya merasa aneh karena seharusnya apa yang mereka cari ada di dalam akademi itu. Abel ni sagasasete tanda kedo, zenzen mitsukara nakute. Ngerasa itu semua tak menjawab pertanyaannya, namun jelas saja orang itu ogah buat ngasih tahu karena Rain bukanlah teman mereka. Dirinya merasa
Jika ingin tahu suatu informasi, maka Ren harus membuka hatinya terlebih dahulu. Karena sudah sewajarnya seperti itu. Merasa tak memiliki waktu lagi, Ren hendak matikan orang itu yang hendak memudarkan Abel. Namun secara tiba-tiba, ternyata orang itu tidaklah sendirian. Seseorang yang dijuluki sebagai pemudar berantai, sekaligus seorang kanibal yang bernama John Pierre ini berniat buat menjadi lawan Ren sang visioner suci. Ren pun agak khawatir karena dirinya merasa John Pierre ini memiliki kekuatan setara dengan visioner suci sepertinya. あいつらでは太刀打ちできない。 Dan berakhirlah alur cerita anime Binaragawan Tanpa Sihir episode ke-11. Jujur aja, ini episode terbaik kedua yang gua tonton. Yang pertama, tetap aja adu mekanik Mas ngelawan Abyssal di episode 9 lalu. Tapi ya, aslinya gua agak bimbang. Soalnya di episode ini kita ngeliat ulti kedua Mas yang bener-bener edan parah. Sihir Erector Spine Hellfall miliknya sangat layak disandingkan sama ulti pertamanya, yaitu sihir otot Hurricane Rush-nya. Tapi ya, itu menurut pribadi gua aja. Kalau menurut kalian episode 11-nya yang paling edan, ya silakan. Dan tinggal satu episode lagi, kira-kira bakal ada season 2-nya atau enggak ya? Harusnya sih ada kemungkinan tinggi bakal ada tentunya. Dilihat dari studio penggarapnya, yang pernah garap Sword Art Online, Kaguya-sama, Magi, dan masih banyak lagi. A1 Picture Studio harusnya gak bakal ngecewain para fansnya Muscle ini. Apalagi, follower anime ini bisa nyampe angka 280 ribuan orang. So, mari kita bersabar aja menantikan episode terakhirnya. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian mau, share sebanyak mungkin kalau kalian sayang sama gua. Thanks buat yang udah nonton sampai akhir video dan sampai jumpa di episode terakhir minggu depan. Bye-bye. Why?